Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bila setiap hidup kita boleh terus datang di hadapan Tuhan. Kita boleh menyempatkan hadir di bait sucinya Tuhan. Untuk kita boleh belajar menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Engkau kekuatan buat hidup kami. Engkau selamanya Tuhan kami. Engkau satu-satunya yang kami miliki dan berharga buat hidup kami di dunia ini Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami mampu mengatasi semua. Kami mau mengiring Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Katakan bersama-sama. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan bersama-sama. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Katakan pikiranku, pikiranku, kehendakku, haleluya. Ku serahkan padamu. Katakan harapanku hanya di dalam-Mu, haleluya. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mengiring Tuhan seumur hidup kami. Amin. Kekuatan di jiwaku, katakan ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ya, haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin, amin, amin. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
mengucapkan pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Ya, pikiran kami Tuhan, kehendak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Harapanku Tuhan, harapanku hanya di dalam-Mu. Haleluya, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku, yes, berjalan-Mu. Haleluya, untuk memuliakan-Mu, memuliakan-Mu seumur hidupku. Haleluya, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, haleluya, haleluya, ku serahkan padamu Tuhan. Ya, damu harapanku hanya di dalam. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau mengiring-Mu, kami mau mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, seumur hidup kami hanya untuk Engkau. Hidup kami hanya untuk Engkau, jiwa kami hanya untuk Engkau. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Jadikan kami bencana-Mu, bencana-Mu yang memuliakan nama-Mu, bencana-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Ajar setiap langkah hidup kami, ajar hidup kami, melakukan setiap kebenaran-Mu, melakukan kehendak-Mu, apa yang Kau mau, apa yang Kau ingini, Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau, selamanya Engkau Tuhan, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Mari cepat Tuhan, sembah Dia dengan segenap hatimu. Agungkan Dia, sembah Dia. Kami naikkan sembah kami, ini kami umat-Mu, ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Katakan pikiranku, ya Tuhan,
kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Ku serahkan padamu harapan hanya di dalam Engkau harapan kami, hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Yes, jadikan ku bencanamu. Saja Bapak Ibu berdiri bersama-sama untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu ya. Seumur hidup kami mau iring Tuhan. Amin. Bapa, pikiranku, kehendakku, katakan, oh, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam. Kami percaya Engkau Tuhan, amin. Bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bencanamu, bencanamu untuk memuliakan-Mu, jadikan ku bencanamu, haleluya, untuk memuliakan-Mu, jadikan ku bencanamu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan isi hati kami Tuhan. Untuk kami boleh mengiring Tuhan seumur hidup kami. Segala apa yang kami alami, boleh kami alami di dalam Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam Tuhan. Karena Engkau satu-satunya harapan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat siang ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Untuk kami boleh datang di rumah Tuhan, di bait-Mu yang kudus Tuhan. Untuk kami boleh belajar menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu hadirat Tuhan dinyatakan. Untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Perlengkapi kami dengan hadirat Tuhan, roh Tuhan, urapan Tuhan. Bila kuasa Tuhan dinyatakan di saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan Allah itu baik. Amin. Dia Tuhan yang selalu mengerti keadaan kita. Apa yang kita alami. Tuhan sanggup mengadakan segalanya. Kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Katakan, tinggikan nama-Mu.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan haleluya, soraklah sekali lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, sekali lagi haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kekuatan hidup kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang seperti Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah menara, Kaulah menara. Haleluya. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Katakan padaku takkan pernah berubah hatiku, hatiku percaya. Walaupun raja dalam kasih setia, katakan tak berubah. Haleluya. Engkau Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Katakan bersama-sama, hoi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Katakan Kaulah menara, Kaulah menara. Haleluya. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Ya, katakan dengan imanmu, percaya. Walaupun turun beraja, namun kasih setia-Mu tak berubah. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku. Haleluya. Hatiku, hatiku percaya. Walaupun turun beraja. Katakan yes. Amin. Tak berubah. Kasih setia-Mu tak berubah. Kasih setia-Mu, setia-Mu, oh, tak berubah. Haleluya. 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 Sampai sekarang dulu kembali Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa Tuhan Allah kita. Amin. Dia Tuhan kekuatan hidup kita. Selanya kita boleh bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu dinyatakan buat hidup kita. Haleluya. Bila seumur hidup kita, sepanjang hidup kita boleh berjuang untuk pertandingan iman kita, untuk kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti, katakan,
perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Amin. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Sebelum kesempatan tiada. Haleluya. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini, kita mau resapi pujian ini. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku kini tidak menentu. Katakan namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Haleluya. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Katakan sebelum semua kesempatan tiada. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Jemaat Tuhan katakan, satu, kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin, amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku. Amin. Berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu Tuhan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tujuan imanku, bergerak di hadapan Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu kami jemput berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tahu sampai kapan hari hidupku. Amin. Akhir hayatku kini tidak menentu. Katakan namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Haleluya. Sebelum hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Amin. Ku kan berjuang. Haleluya. Amin. Amin. Mengakhiri dengan kemenangan. Oh, hanya satu kerinduanku, seperti Bapakku, semua rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, imanku bergerak di hadapan Bapa. Bapak Ibu mungkin baru mendengar pujian ini, namun ini lagu sudah lama dipujikan. Saat saya menerima pujian ini, sungguh kami
mengerti apa yang maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Saat saya memilih lagu ini, istri saya berkata, lagu kok medeni wong, lagu kok buat merinding orang. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Bahkan kalau mati sekalipun, kita boleh berbangga memiliki hidup kekal. Untuk mengakhiri tujuan kita, itu hidup kekal di dalam surga. Itu adalah kemenangan yang sejati yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita tidak boleh ragu. Kita harus mengakhiri hidup kita dengan tujuan yang sempurna. Tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Tetapkan pujian ini menjadi suatu hal yang baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Haleluya. Sebelum hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Haleluya. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri haleluya dengan kemenangan. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Haleluya. Ya, di hadapan Bapa. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancanganmu Tuhan. Yes, itu yang kami rindukan, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Amin. Berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, di Bapakku sesuai. Dengan Tuhan Yesus, itulah imanku, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, pujian ini mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini pertandingan dan kami harus berjuang sampai kami serupa dengan Bapa. Haleluya. Haleluya. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap ada di dalam kehendak-Mu. Kami tetap hidup sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami semua ya Bapak. Yes. Kami mau dengar firman-Mu, bicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak siap berkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. 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 Kita berdua Bapak bisa kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ketika saya mempersiapkan lagi, saya kok kepingin bahas, mungkin Bapak Ibu Saudara secara khusus tahu tentang kebangkitan Yesus.
Tetapi saya kepingin secara khotbah berseri ke depan ini, kita napak tilas kebangkitan Yesus ya. Jadi apa yang terjadi ketika Yesus bangkit, ya, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Saya akan coba ganti mic-nya ya. Ya, baik. Lebih enak ini ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Alkitab mencatat ada beberapa kali Yesus menampakkan diri. Ya, yang pertama kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena itu salah satu Alkitab mengatakan Maria yang pernah dirasuk 7 setan dan diusir oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perempuan-perempuan lain, ya, Yesus pernah menampakkan diri juga perempuan lain yang datang ke kubur Yesus, dan 2 orang murid yang satu namanya Kleopas waktu mereka mau pulang kembali ke Emmaus, dan Simon Petrus itu ketika Maria dan wanita itu kembali ketemu Petrus katakan, "Oh, Yesus bangkit, kuburnya kosong." Wah, Petrus orangnya enggak serantanan ya, wah langsung lari ke kubur dan memang sudah ada, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Lalu 10 murid ya, waktu tanpa Thomas, dan yang kedua 11 murid, ada Thomas, yang Thomas enggak percaya. Setelah 10 murid Yesus menampakkan diri, kalau cerita kepada Thomas, wah kalau aku enggak taruh tanganku di lubang kaki, lubang tangannya, enggak percaya. Gitu. Lalu menampakkan diri kepada Thomas, dan di Danau Tiberias, sejumlah murid di Galilea, 500 orang melihat Yesus. Lalu Yakobus, saudara Yesus sendiri, dan sejumlah murid pada waktu Yesus akan terangkat ke surga. Ya. Dan terakhir Saulus. Ya, Saulus merasa bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya, sekalipun tidak melihat, tampaknya hanya cahaya, tapi Paulus tahu itu Yesus. Suaranya jelas telinga Paulus, "Aku Yesus yang engkau aniaya." Nah, pertanyaannya begini, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga? Gitu kan? Lalu apa tujuannya Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Paling tidak semua tadi ya, yang ada 14 itu ya, Bapak Ibu Saudara. Ada 12 itu ya. 12 penampakan Yesus ke banyak orang itu. Apa tujuannya? Bapak mungkin tahu, oh ya ini menggenapkan bla 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 bla, mungkin ya ada alasan-alasan yang Bapak mungkin sudah tahu. Nah, saya kepingin kita akan mulai melihat Bapak Saudara satu persatu. Saya memang baru dapatkan informasi ini, tetapi saya pengen ajak Bapak Saudara, mungkin yang di rumah tadi pagi sudah sampaikan ini, untuk kita kembali melihat tujuan ini berangkat dari ketika Tuhan Yesus disalib. Nah, saya mulai dari sebuah penelitian. Ada sebuah penelitian begini, kejadian penyaliban paling terkenal di dunia menurut Alkitab ya, adalah ketika Yesus dihukum mati oleh orang-orang Romawi. Lalu saya memang tulis di catatan saya dia warna yang berbeda, tetapi Yesus bukan satu-satunya yang menjadi korban kebrutalan hukum salib. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Dulu salib itu adalah salah satu jenis hukuman paling brutal dan memalukan di Roma. Ya. Nah, mulai dari korban dicambuk hingga sampai dipaku, dibiarkan tergantung di salib. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kenapa saya tulis nama warna yang berbeda? Karena memang di luar sana ada yang mencoba untuk mengatakan begini, enggak cuma Yesus yang disalib itu salib itu hukuman Romawi itu memang biasa, itu terjadi. Nah, masa? Mungkin Bapak mungkin baru tahu. Oh iya tak. Nah, saya mau tunjukkan ini Bapak. Tetap ada bedanya, ya. Perhatikan. Lanjut lagi. Orang Romawi melihat hukuman salib sebagai cara yang sangat memalukan untuk mati. Jadi orang Romawi sangat jarang, Romawi tidak pernah menyalibkan warganya sendiri, tapi itu biasanya untuk budak, untuk tentara yang mungkin setelah berbuat salah yang besar ya, untuk penganut Kristen, orang Kristen gitu ya.
setelah Yesus ini banyak, hampir semua murid-murid Yesus martir disalib ya. Tidak semua sih, tapi beberapa martir disalib. Orang asing atau aktivis politik. Nah, Kristus disalib atas dasar ia menghasut pemberontakan melawan Romawi. Jadi ada hasutan, Yesus disalib itu karena memang ini bahaya, orang ini punya pengikut yang besar, ini bisa membahayakan pemerintahan Romawi. Hari itu Israel dijajah Romawi, makanya itu menjadi salah satu isu yang diangkat. Dan akhirnya Yesus ditangkap ya Bapak Ibu Saudara. Ini ditulis oleh Retief dan Cleaners di laporan mereka sebagai dilansir di Life Science. Dan ini secara informasi aktual ini memang ada informasi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika disalib banyak orang yang pingsan lalu tewas saat proses pencambukan. Para korban jadi makin ini penelitiannya memang gini Bapak Ibu Saudara. Nah, korban akan diikat atau dipaku ke tiang mereka dan mereka membawa salib sendiri untuk diangkat. Berarti sama. Yesus juga ngalami yang sama. Loh, berarti apa bedanya? Gitu kan? Lalu apa bedanya Yesus dengan mereka? Nah, ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum nanti saya tunjukkan Bapak Ibu Saudara, tapi ini sebenarnya ada riset yang dilakukan untuk menyelidiki hukuman salib. Pada tahun 1960, para peneliti Jerman itu mengikat beberapa peserta riset di sebuah salib yang memonitor pernapasan serta aktivitas kardiovaskularnya. Kardiovaskular itu jantung. Dalam 6 menit para peserta riset itu mengalami kesulitan bernapas, detak jantungnya meningkat 2 kali lipat dan dalam tekanan darah. Eksperimen dihentikan selama 30 menit karena pesertanya mengalami mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat berbeda Yesus dan orang-orang lain yang disalib itu? Apa yang membuat berbeda? Ternyata dampak dari penyaliban Yesus ini luar biasa. Dampaknya ini bukan hanya di saat itu, tapi sampai di kemudian hari. Ya, nanti ya. Sekarang saya akan tunjukkan, ingatkan saya nanti ya, apa bedanya ya Pak ya, ingatkan saya. Tapi saya tunjukkan ini. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Yesus di kayu salib. Berikut ini menurut penelitian Dr. C. Troman Davis yang dipublikasikan di New Wine Magazine. Yang pertama, kira-kira ada 14 Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh Yesus. Penyaliban adalah kematian yang menyakitkan yang pernah diciptakan manusia, dari mana kita mendapatkan istilah excruciating, siksaan yang luar biasa. Nah, penyaliban memberikan jaminan akan kematian yang mengerikan, lambat, dan menyakitkan. Setelah dipaku di kayu salib, korban penyaliban mendapatkan posisi anatomi yang mustahil untuk dipertahankan. Ini menurut penelitian secara biologis, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, lutut korban penyaliban ini ditekuk sampai 45 derajat. Jadi waktu disalib, ditidurkan gini, sengaja ditekuk 45 derajat, gitu ya, supaya modelnya gini. Nah, supaya dapat memikul beban tubuhnya. Katanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kakinya gini, ya, saya tiba nanti ya. Gini ya. Sengaja dibuat gitu sebelum diangkat ya. Sengaja dibuat ketekuk gini untuk menahan beban, ya. Nah, yang mungkin dapat dipertahankan selama lebih dari beberapa menit tanpa mengalami kram parah. Ya wis itu dah. Pokoknya Bapak Ibu bisa baca ini ya. Tapi ini ngeri Bapak Ibu Saudara.
Oke? Berat badan korban penyalipan ditanggung di kakinya dengan paku yang dipasakkan menembus kaki-kakinya. Sementara kekuatan otot-otot paha dan betis korban penyalipan melemah karena kelelahan. Berat tubuhnya harus dipindahkan ke pergelangan tangannya, lengannya, dan bahunya. Dalam beberapa menit, korban dipakukan di kayu salib, bahu-bahu korban penyalipan dislokasi. Bahunya ini dislokasi terlepas. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Beberapa menit kemudian, siku-siku dan pergelangan tangan korban penyalipan juga mengalami dislokasi. Ya, akibat dislokasi, ekstremitas anggota tubuh bagian atas ini, jadi lengannya ini bisa panjang 23 cm karena ketarik ini ya. Setelah kedua pergelangan tangan korban penyalipan siku baunya dislokasi, berat tubuhnya pada tungkai atasnya menyebabkan gaya-gaya tarikan pada otot-otot pectoralis major dari rongga dadanya. Nah, saya tunjukkan gambar ini Bapak Saudara. Ini yang dialami Yesus dulu, secara ilmu anatomi tubuh yang dialami Yesus ini luar biasa. Atau yang di rumah bisa lihat ini gambar ini enggak? Ada ya di PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, perhatikan Bapak Saudara. Ketika Yesus disalib, ketika dari tidur ya, lalu salibnya dinaikkan, begitu film Passion, jegrek gitu ya, ini langsung ketarik dengan, wah kesakitan, udah sakit semua, langsung ketarik, jegrek, wah ini otomatis, ini, apa namanya ini, bahu ini, lepas. Ini terlepas. Dan rusuknya ini ketarik. Bahkan ada bagian yang rusuknya ini patah dan keluar nembus, Bapak Saudara. Ya, ini luar biasa yang dialami oleh Yesus. Belum lagi Bapak Saudara, salib, saya tadi lupa nyari ya. Beratnya kayu salib itu kurang lebih 40 atau berapa ya, atau pokoknya lebih dari 10 kilo, 60 kilo mungkin ya, atau berapa, wah harus panggul. Dan salibnya itu, kayunya itu bukan kayu yang sudah disasak, dipasrah, dipeletur, bukan. Tapi kayu yang kasar, yang masih ada serabut-serabutnya. Ini bahasa Indonesianya apa ya? Ketelusupan itu apa ya? Tahu ya? Bahasa Indonesianya mungkin terkeseruput gitu ya. Ketelusupan gitu ya. Terketelusup gitu. Bayangkan kayu-kayu itu akan masuk di punggungnya yang sebelumnya sudah dicambuk sedemikian rupa. Saya tunjukkan itu. Nah, ketika Yesus mau bernapas, dia nggak bisa bernapas enak. Dia mesti narik badannya dengan kekuatan yang ada di tangannya ini untuk bernapas. Wih, itu seseknya itu, wah kurang lebih 6 jam, 3 sampai 6 jam Yesus harus nanggung yang seperti ini Bapak Saudara. Ini posisi tangan dan kakinya ketika dia disalib. Kakinya ditumpuk 2 itu, nggak kelihatan kan ini saya ini. Yang pojok sebelah utara sendiri, kakinya tumpuk 2, kalau itu dipotong misalnya, itu gambarnya kayak gini. Lah, gambarnya yang tengah ini ya. Pakunya nembus kayak gini. Itu ada di antara ruas kaki yang jempol sama ini, kalau di kaki ya, tengah-tengahnya itu. Dipaku dengan luar biasa, demikian juga tangannya. Tangan ini kan ada dua tulang ya, tengah-tengahnya ini. Nah ketika dipaku, karena ini ada nadinya, itu darah cor, ya. Yang dialami Yesus ini luar biasa. Ya Bapak Saudara. Nah, lanjut. Gaya-gaya tarikan ini menyebabkan tulang rusuknya tertarik ke atas dan ke arah luar dalam kondisi yang paling tidak wajar. Rongga dadanya secara permanen berada dalam posisi inspirasi. Inspirasi itu tarikan pernapasan yang maksimal.
Jadi sangat tertekan Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat tertekan. Nah, untuk mengeluarkan napas, korban penyalipan secara fisiologis harus memaksa tubuhnya. Jadi ketika disalib dia nggak bisa gitu Bapak Ibu Saudara. Karena ini dia ketahan tuh, dia kuas, kesakitan yang luar biasa dengan posisi yang tergantung, nggak ada penahan, yang nahan cuman apa? Cuman paku di kaki dan tangannya saja. Ketika dia napas dia harus, bayangin loh misalnya, nariknya luar biasa napas loh. Untuk mengeluarkan napas, korban penyalipan harus mendorong paku di kakinya untuk mengangkat tubuhnya supaya memungkinkan tulang rusuknya ini bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara dari paru-parunya. Jadi jantung dan paru-paru ini kepepet, kehimpit oleh rusuknya. Nah ini, korban penyalipan sesungguhnya akan bergerak sangat aktif. Korban disalib itu secara fisiologis dipaksa untuk bergerak ke atas, ke bawah pada tiang salib dengan jarak sekitar 30 cm. 30. Jadi 30 cm. Wah gitu ya. Untuk supaya bisa bernafas. Jadi kalau gambarnya disalib tenang gitu, tinggal nunggu matinya gitu, enggak ternyata Bapak Saudara. Dia enggak akan betah. Wah rasanya tuh kepingin, wah piye ya. Wah membayangkannya itu, waduh ngeri. Proses respirasi pernapasan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dicampur dengan teror mutlak, asphyxia, sesak nafas. Nah, ini bukti Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ini secara ilmu anatomi tubuh membuktikan yang dilakukan Yesus itu luar biasa. Filipi pasal 2 ayat yang kelima dan seterusnya, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Saya memikirkan begini, lah harusnya orang yang taat sempurna dapat apa Bapak Ibu Saudara? Halo? Dapat apresiasi, ada enggak? Ya toh? Wah hebat. Yesus ini taat sempurna bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya mati di kayu salib itu membuat dia harus merasakan kesakitan. Bukan bebas dari rasa sakit. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Halo? Nangkap ya? Keadaan Yesus di kayu salib itu dalam posisi dia taat. Harusnya ketaatan itu paling enggak. Bapak di surga lihat apa? Tak kasih kekuatan tak kasih penghiburan dikasih apa Waktu Yesus masih mingkul salib, disuruh minum anggur asam, gitu ya. Itu campuran apa dulu lupa saya. Itu campuran itu seperti morfin ya, menahan rasa sakit ya. Yesus nggak mau minum, dia nggak mau minum, dia ingin merasakan semuanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus ngalami ketaatannya? Nah, itu memberikan gambaran betapa besar dosa manusia. Karena dosa yang besar itu manusia harusnya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nah sekarang saya mau tunjukkan ini. Apa bedanya Yesus dengan mereka? Mari lihat. Mazmur pasal yang ke-22. Enggak ada, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-22. Oke. Yang nulis ini siapa? Coba lihat dulu. Siapa yang nulis? Daud. Mari kita baca.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Semua orang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Dan biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Dari saya katakan, Tuhan menyerah, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah Tuhan yang akan meluputkannya? Ayat berikutnya 9 yang kalau di handphone ayat 9. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi di atas jubahku. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku segala menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Saya mau berhenti sini dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat yang saya tadi tulis itu ada di internet. Saya dapat juga di internet, Bapak Ibu. Ada banyak yang saya tulis, yang saya kutip di sini. Tapi beberapa begini. Ini ditulis oleh Daud. Ini Daud itu hidup dengan zaman Yesus itu jauh, ratusan tahun. Daud tidak pernah ngalami. Tapi oleh inspirasi roh Daud menulis. Untuk siapa Daud nulis? Tentunya bukan buat Daud. Karena Daud tidak pernah disalib. Daud tidak pernah diinjak-injak. Daud tidak pernah dipaku. Terus untuk siapa Daud menulis? Untuk Yesus. Perhatikan yang baik-baik. Salah satunya sejarah Bapak Ibu Saudara. Sejarah Roma. Jadi penyalipan itu orang Persia yang memulainya. Lalu diadopsi oleh orang Romawi dan dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sebuah hukuman. Dan memang salah satu hukumannya itu termasuk jubah bajunya itu juga diundi. Loh, Bapak bisa dikasih Tuhan, zaman Daud ini belum ada Romawi. Daud nulis ini belum mengalami. Lihat ya, Daud menulis dengan semua inspirasinya. Dan ini menunjuk kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Kepada pribadi Yesus. Yang disalib bukan cuma Yesus. Tapi dengar ini, semua peristiwa penyalipan itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Yesus sendiri mengalami penyalipan itu. Artinya apa? Penyalipan Yesus berbeda dengan penyalipan orang-orang yang di luar sana. Anggap Bapak Ibu Saudara, mereka disalib karena mereka punya salah, karena mereka memang penjahat politik, karena mereka bla-bla-bla macam-macam gitu ya. Yesus disalib bukan karena itu semua, tapi untuk menebus dosa manusia dan sudah dinubuatkan beberapa tahun yang lalu. Ya, lanjut Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, terpujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan dia. Dan gentarkanlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas.
Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat 25. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Sebentar, saya 2 ayat ini saya mau berhenti. Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu Israel negara teokrasi yang hanya percaya Yesus Tuhannya itu Tuhan, Allah Elohim, Yahweh yang memerintah. Orang lain di sana enggak bisa. Tapi kenapa Daud menulis begini? Bangsa-bangsa akan berbalik dan datang menyembah. Saudara tahu kenapa? Yesus. Setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Pemberitaan Injil terbuka untuk semua bangsa. Amin. Amin. Nangkep ya Bapak ya. Sama Yesus disalib? Sama mungkin. Sama disalib. Tapi dampaknya beda. Orang yang disalib, yang di luar Yesus, mereka disalib mati-mati. Tapi Yesus disalib. Dengar ini baik-baik. Ayat yang ke 27, 28 ini. Segala ujung bumi akan mendengarnya dan berbalik kepada Tuhan. Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi ini. Orang sombong ini punya kerjaan orang berdosa. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Orang-orang tidak dapat menyambung hidup. Orang yang mati, yang sudah tidak punya harapan. Kita semua ini harusnya mati binasa. Tidak ada harapan, tapi kita ini akan terima keselamatan. Anak cucunya akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan dan angkatannya akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang ya Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus kita akan saya mulai masuk kepada kebangkitan Yesus dan menampakkan diri. Ya. Mulai dari tadi itu. Salib itu membuat Tuhan tahu tujuan Yesus disalib, ya. Karena besar dosa manusia. Semua tubuh semuanya hancur. Tidak ada yang tidak hancur. Ya, semuanya sejak penyiksaan. Bahkan mahkota duri itu bukan dipasang dincep cek, kalau di film The Passion kan ditekan gitu ya. Itu yang saya baca gitu, itu dipukul Bapak Ibu, tak sampai masuk. Saya waktu kecil saya bawa pohon, saya bawa durinya aja sih. Saya nggak bawa rantainya, saya bawa durinya saja. Segini. Itu yang paling rata-rata segini, ada yang lebih panjang segini. Saya ambil rata-rata. Itu di model lingkaran dimasukkan, itu waktu masukkan dipukul. Tak gitu. Ya, wah ngeri Bapak Ibu. Nah. Oke, lihat Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau lihat kenapa Yesus harus mati, lihat proses kematiannya. Ya. Nah, orang pertama yang melihatnya itu siapa? Maria Magdalena. Ini gambarnya Maria Magdalena. Kenapa? Maria Magdalena ini orang yang pertama kali melihat Yesus bangkit. Karena apa? Karena Maria Magdalena ini yang punya inisiatif pertama untuk datang. Alkitab menulis begini, Maria dan perempuan-perempuan melihat dari jauh proses penyaliban. Saya membayangkan gini Bapak Ibu. Ini alasan ya kenapa Yesus bangkit menampakkan diri ya. Apa yang dirasakan oleh Maria ketika melihat Yesus disalib? Coba Bapak Ibu saya renungkan sebentar. Apa yang dirasakan oleh Maria dan perempuan-perempuan ketika Yesus disalib? Semua murid-murid. Apa yang dirasakan kira-kira? Sedih, takut gitu ya.
Lalu apa lagi Bapak Ibu? Saya menangkap satu rasa begini. Hopeless, kehilangan. Mana Yesus? Yesus ini sudah melepaskan saya dari cengkraman setan, 7 setan gitu ya. Sekarang mati disalib dan nggak bisa berbuat apa-apa. Wah, kematiannya mengerikan. Semua orang mengolok-ngolok, nggak ada orang yang memuji, nggak ada orang yang membela. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Semua merasa begini, ya hatinya hancur, hidupnya hancur. Campur aduk saya pikir, kecewa, mana Yesus? Yang 3,5 tahun mereka berani melawan ahli Taurat orang Farisi. Yesus berani mengungkapkan, dia nggak pernah takut. Tapi ketika disalib kok enggak ngomong apa-apa. Kok enggak bela, kok diemai. Bahkan ketika mati tidak ada kuasa yang menonjol. Sedikit pun menunjukkan bahwa dia berkuasa. Terlihat sangat kesakitan Yesus. Anggap Bapak Ibu Saudara? Nah, apa yang kira-kira Bapak Ibu Saudara rasakan karena Bapak Ibu jadi Maria Magdalena saat ketika disalib, melihat Yesus disalib. Tadi yang saya katakan, setuju ya Bapak Ibu ya? Hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, matanya mungkin mendol. Ya dengan sedikit belas kasihan, ya secara manusia kehilangan orang yang mengasihi. Tapi saya rasa begini, ada satu rasa di dalam yang enggak terima, kecewa atau kematian itu. Tiba-tiba sampai ke kubur, lihat kubur kosong, lalu ketemu Yesus. Dengan satu bentuk yang berbeda, dengan sinar, ya wajahnya mungkin ya gambaran aja sinar. Tapi yang pasti enggak ada tanda luka, hidup dan dipegang. Kemarin pasca saya sampaikan tuh, dipeluk tangan kakinya, diciumnya, bisa diraba, hidup. Apa yang dialami Bapak Ibu? Saya dari sisinya Maria, ada satu pengharapan, ada satu kemenangan. Kekecewaan yang dirasakan ketika dia lihat Yesus disalib itu diganti dengan sukacita yang besar, dengan pengharapan yang besar, dengan kemenangan yang besar. Saya yakin begini, imannya juga akan bertumbuh semakin kuat. Amin. Ternyata Yesus ini benar-benar Tuhan. Dia bukan cuma orang Yahudi, anaknya Yusuf Maria. Dia bukan cuma orang yang menyembuhkan dia, yang melenyapkan mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya. Tapi dia Tuhan yang menyelamat, dia Tuhan yang hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, wow. Ya. Dari sisi mana saya melihat begini, sebuah pengharapan. Wah bangun, waduh. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya jadi Maria. Kesedihan yang berhari-hari dengan melihat itu langsung lenyap. Saya yakin, wah itu diganti dengan, wow. Berikutnya, 2 orang. Kleopas dan satu temannya lagi. Mas, setelah mati, 3 hari ketemu, mas biar. Sudah pulang dewi-dewi. Balik dia ke Emmaus. Pulang. Di tengah jalan. Dia ketemu dengan 1 orang. Apa kesaksiannya? Bukankah hati kita berkobar-kobar waktu kita mendengar dia menyampaikan firman Tuhan? Bukankah hati kita ini kembali bersemangat ketika dia berbicara? Anggap ya, wow. Murid-murid buyar kabeh, termasuk yang Emmaus, yang 2 orang Kleopas ini. Kira-kira reaksi mereka gimana? Setelah mereka dengar tahu bahwa itu Yesus, lalu judul hilang akhirnya. Setelah ngomong, makan bareng,
membagi roti. Kan perjamuan kudus tuh mereka bagi, memecahkan roti. Baru mereka lihat, loh itu Yesus. Plus hilang. Respon mereka gimana? Saya percaya mereka tidak akan santai-santai. Mereka akan begini, wah, ayo cepat. Mereka akan lari sedemikian rupa. Sampai kepada teman-temannya bilang, Yesus hidup, Yesus bangkit. Karena ketika Maria ngomong sama mereka, Alkitab katakan begini, seperti omong kosong. Coba lihat di mana ya, Lukas, Injil Lukas. Bentar Bapak Ibu, saya jelas dulu. Ayat Lukas 4 ayat 9. Ayat 11. Ayat 11. Ayat 9 ya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu pada ke-11 murid yang dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan ini kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lukas 24 ayat yang ke-11. Halo. Bapak Saudara, kebangkitan Yesus. Mengapa Yesus harus bangkit? Tidak langsung naik ke sorga. Semua yang mereka lihat saat penyaliban itu seketika diganti dengan sebuah pengharapan yang baru. Yang saya berikan kemarin itu, kebangkitan Yesus memberikan kepada dasar iman kita Yesus Kristus. Ya, Yesus yang menjadi dasar. Kebangkitan Yesus menghidupkan harapan baru buat kita orang percaya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya terbatas menjelaskan ini, tetapi saya menangkap satu pesan begini. Jangan sampai ya, gini, Yesus bangkit dari kematian, itu memberikan sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Kita boleh beriman ini, untuk Tuhan menolong kita, ya. Kita beriman Tuhan menyembuhkan kita, ya. Kita beriman Tuhan menyelesaikan persoalan kita, ya. Tapi di atas semuanya itu kita harus beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya. Amin. Yang memberikan hari depan, yang memberikan kekekalan dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, jangan ganti kuasa kebangkitan Yesus ini, jangan mengukur, ya, jangan mengukur kuasa kebangkitan Yesus itu hanya dengan jawaban sebuah doa kita saja. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Saya ulangi ya, jangan ukur kebangkitan Yesus itu hanya dengan jawaban dari doa kita. Apa yang Bapak Ibu Saudara sedang doakan hari ini? Tuhan, saya berdoa supaya usaha saya berhasil. Keberhasilan usaha enggak bisa disebandingkan dengan kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Apa yang Bapak Ibu doakan? Tuhan, aku kepingin anak-anakku sukses. Sukses anak-anak kita enggak bisa kita bandingkan dengan kebangkitan Yesus. Itu nilainya jauh. Jauh. Amin. Itu nilainya jauh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu membawa jaminan kepada kita, bukan cuman yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat. Yang tidak bisa Bapak Ibu raih dalam dunia ini. Apa itu? Keselamatan. Diberikan oleh Tuhan buat kita. Amin. Amin. Yang gak bisa Bapak Ibu dapatkan, upayakan dalam dunia ini. Diberikan buat Bapak Ibu Saudara saya. Amin. Haleluya. Ya. Kenapa Yesus harus bangkit, Bapak Ibu Saudara? Maria
menerima sebuah harapan baru. Dua orang itu, Kleopas dan temannya, ketika dia harus kembali pulang ke Kapernaum, dia mungkin punya rencana melanjutkan kehidupannya kembali. Dia akhirnya balik lagi, ketemu dengan murid-muridnya dan dia ngalami Yesus itu hidup. Saya harap Bapak bisa menangkap pesan ini. Kebangkitan Yesus, dia hidup di dalam dunia ini setelah kematian. Itu membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan tolong saya. Sebenarnya iblis sudah gentar. Waktu Bapak Ibu berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Sebenarnya iblis sudah gentar menyebut nama Yesus. Waktu kita menyebut nama Yesus, iblis sebenarnya sudah gentar. Gentarnya kenapa? Karena dia pribadi yang dia tidak cuma jadi manusia, tapi dia bangkit dari kematian. Siapa yang bisa mengalahkannya? Nggak ada. Amin. Wow. Saya harap Bapak Ibu Saudara, iman Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus menjadi semakin kuat, menjadi semakin kokoh. Ya, doakan Bapak Ibu Saudara supaya minggu-minggu depan saya bisa ungkapkan lagi yang lebih baik lagi, lebih dalam lagi. Kita belajar nampak tilas kebangkitan Yesus membuat iman kita kepada Tuhan semakin dalam. Amin. Semakin berakar kuat. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara hari ini. Boleh berdiri? Silakan, jangan ragu-ragu. Memang saya suruh berdiri. Kemarin saya ngomong sama saya koncengan sama dia pagi kita siang keluar, saya koncengan. Pegangan perutku. Pegangan. Apa? Lihatan. Apa? Tambah gede, bukan tambah gede nih. Lihat bacanya apa? Beberapa waktu yang lalu, saya selalu pakai korset. Bukan ben ketok kurus Bapak Ibu Saudara, karena boyok saya sakit. Ini cukup lama sakit ini. Ini tergolong paling lama ya. Paling lama. Nah, saya mau kesaksian ini. Dulu waktu saya sakit dan sembuh, wah, saya beberapa kali sakit, wah percaya, wah sembuh, percaya sembuh, gitu. Cepat sembuhnya. Tapi kali ini cukup lama saya sakit, lama, hampir 3 bulan mungkin saya sakit. Enggak sih, 2 bulan, sebulan lebih ya, bulan 2 bulan, mungkin lama lah. Saya kemana-mana pakai korset. Saya kalau duduk siapin khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya 1-2 hari berjam-jam saya duduk itu, saya berdiri mesti saya gini, aduh Tuhan, habis duduk, aduh Tuhan, gitu ya. Saya tahu bahwa pengharapan saya akan kuasa mujizat itu tidak akan pernah bergeser. Ya, saya yakin gitu. Pengharapan saya akan kuasa mujizatnya nggak pernah bergeser. Saya belajar begini, saya tidak melihat jawaban doa dari lamanya saya sakit. Kok sakit kak mari-mari yo, kak sembuh-sembuh, kak barbar yo. Waduh, jangan-jangan Tuhan tidak bekerja, jangan-jangan saya ini. Enggak. Saya berupaya begini, Tuhan aku tak percaya Engkau sembuhkan. Aku tak percaya Engkau sembuhkan. Bagus ya. Hari ini kalau saya bisa berdiri, saya tanpa korset. Saya tadi pagi saya juga siapin lagi, saya duduk lama, saya bangun santai, saya nggak kesakitan. Ya, bisa nangkap ya Bu ya? Artinya apa? Kuasanya nggak berubah. Kuasa kebangkitan itu memberikan harapan baru. Sekalipun cukup lama ini sakit ini. Kak Popo, mau pakai lama, mau selama-lamanya. Yesus tetap Tuhan yang bisa sembuhkan saya. Amin. Amin. Mau cepat, mau lama, mau berat, mau ringan. Dengar ini baik-baik. Bukan hasil apa yang kita doakan. Tapi bagaimana iman kita kepada Dia yang sanggup melakukannya itu. Itu yang lebih penting. Amin. Amin. Amin Bapak Saudara.
bagaimana Yesus bekerja atas hidupmu. Tergantung bagaimana Bapak Saudara mempercayai Dia berkuasa. Ayo meningkat lagi. Jangan hanya melihat hasilnya, tapi melihat Yesus yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Amin. Daripada semua jawaban doa kita. Saya terbatas menyampaikan ini, tapi saya berdoa. Biar Tuhan yang menginspirasikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin yang ada di rumah juga. Biar Tuhan sendiri yang menuntun Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap pergumulan. Dia Yesus yang berkuasa atas kita. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Ketika saya siapkan ini Bapak Saudara, saya katakan kepada hati saya dalam hidup saya. Kalau saya pakai bahasa Jawa ya, cok sampai yo. Saya takut sama saya sendiri. Cok sampai yo. Aku kena masalah, aku tinggal no Tuhan yo. Ojo sampai yo. Aku ninggal no Tuhan karena aku punya masalah. Satu lagi, cok sampai yo. Ketika aku diberkati, aku lali ambil Tuhan. Ya, saya saya ngomong dengan diri saya sendiri. Saya apa ya istilahnya ya? Mengawasi hati saya dan hidup saya sendiri. Jangan sampai saya tinggalkan Tuhan. Baik itu karena masalah atau karena saya diberkati Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Karena kebangkitannya dimulai dari proses penyaliban, penyiksaan sampai ke penyaliban. Itu lebih dari semuanya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku,
Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa. Serahkan semua dan jadikan Tuhan yang berdaulat. Mari kita bangun komitmen kembali. Rekomitmen lagi. Mari kita bangun komitmen lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara ingin perbaharui komitmen? Mungkin lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Mungkin tidak lagi khawatir atau takut dengan masa depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berjanji untuk mempercayai Tuhan lebih daripada yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi hari ini. Mari mulai bangun komitmen kembali Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Masing-masing berdoa. Haleluya. Masing-masing berdoa. Apa yang Bapak Ibu terima dari firman Tuhan hari ini? Maria Magdalena, kebangkitannya membuat dia memperoleh kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Nyata yang dia lakukan Yesus dulu, itu membuat masa depannya itu pasti. Haleluya. Syakaraya barabata karabaya syakarala barata karala barabata karala barabata. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau masih khawatir dengan hari tua Bapak Saudara, saya harap hari ini Bapak Saudara tidak khawatir karena kebangkitan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau mendengar Tuhan setiap doa dan rekomitmen kami kembali di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus meminta Engkau yang meneguhkan ya Bapa. Engkau yang meneguhkan ya Tuhan. Engkau yang meneguhkan komitmen setiap kami yang hari ini datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
firman ini dalam kehidupan kami. Kuasa firman-Mu bekerja. Engkau sendiri Tuhan yang menuntun kami. Kuasa-Mu sendiri yang bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berdoa Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh kami yang mendengar firman-Mu. Engkau yang memimpin kami. Yang memberikan pengertian kepada kami. Dasar iman yang benar, yang kokoh. Itu Engkau tancapkan Tuhan. Meteraikan di dalam kehidupan setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah. Nyatakan tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak yang sudah diberkati firman Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semakin kuat di dalam iman ya. Firman Tuhan semakin berakar dasar kuat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kegiatan gereja kita sepekan, nanti sore jam 4 ada sekolah minggu ya. Minggu bisa kumpul sama-sama jam 4 sore di tempat ini. Lalu besok minggu pagi tetap ada coffee morning jam 5 pagi. Dan Kamis ada MPM Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kalau biasa kalau tahun-tahun sebelumnya kalau ada mendekati lebaran itu biasanya kita gabungan ya. Gabungan sekali sore atau pagi gitu ya. Tapi ini karena masih masa pandemi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan tetap adakan 2 kali ibadah jam 7 dan jam 10 ya. Masa-masa liburan mungkin ada saudara yang datang dan sebagainya. Supaya kita kebingungan ngatur tempatnya kalau sampai membludak seperti Jumat Agung kemarin agak kesulitan ya kita ya. Jadi terlalu padat. Nah tetap kita akan bagi 2 jam 7 dan jam 10. Teknisnya seperti mana, seperti apa nanti Bapak bisa lihat di grup WhatsApp keluarga GBI ya. Kita akan bagi 2 atau ada pendaftaran dan sebagainya ya Bapak bisa. Jadi minggu depan perjamuan kudus dan kita akan tetap ada 2 kali ibadah jam 7 dan jam 10. Baik Bapak Saudara, itu saja tambahan pengumuman gereja kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Selamat datang ya Ardi. Nadia ke luar ya. Baik Bapak Saudara, mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Haleluya. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin layak dan berkenan kepada Tuhan.
mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biar kekuatan Allah dan kemampuan Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Tuhan meteraikan tiap sabda-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa pakai di dalam setiap pelayannya. Biar pengurapan yang baru terus atas hamba-Mu Bapa. Biar hamba-Mu boleh membawa jemaat di tempat ini semakin hari semakin percaya dan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah ini semua Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kemurahan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala doa ucapan syukur ini kami alaskan. Haleluya. Haleluya. Berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan jemaat Tuhan. Memberkati persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan dan berkat buat kami yang memberikannya. Tadangkan tangan Bapak Saudara sedang jemaat itu sebelum tinggalkan rumah Tuhan ini. Biarlah kuasa salib dan kuasa kebangkitan memberikan sebuah harapan baru. Damai sejahtera di tengah segala goncangan apapun. Kasih karunia yang memampukan Bapak Saudara untuk hidup di dalam hidup benar di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa kuat kuasa Roh Kudus menyertai. Terimalah segala berkat, jaminannya untuk Bapak menikmati berkat, baik itu keuangan, harta benda, kecukupan atas setiap kebutuhan, jaminan masa depan. Bahkan bukan hanya itu, bahkan kuasanya yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin serupa dengan Dia. Terimalah segala berkatnya mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.